Jadi ini orang urus serupa dari pos 4 ke pos 5. Aduh kak, mual, bla itu. Gue tahu, gue pencet pundaknya. Tak, gue tekan. Gue nggak bacain doa, nggak bacain zikir, nggak bacain sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain tentang pengalaman gue pribadi. Dan buat kalian yang penasaran gue bakal nyeritain apa, pokoknya kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gue. Dan buat kalian yang pengen ikut open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke, jadi sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita ngopi anjir. Jangan lupa sebat but. Jadi kalau kalian tahu, ini studio gue tuh udah berantakan banget cuy. Jadi ini ya karena kan gue kemarin sama kalian itu udah janji kan, gue bilang nanti setelah 100.000 gue akan banyak perubahan dan sebagainya. Ya gue akan bilang secara pure, ya gue banyak perubahan. Kayak sekarang studio gue lagi berantakan dan sebagainya, gue pindah dan sebagainya gitu kan. Bang kenapa pindah? Sebenarnya bukan karena studionya sih, tapi lebih ke studio ini banjir mulu cuy. Sumpah banjir, gara-gara hujan kemarin itu banjir. Jadi akhirnya ya udahlah gue pindah. Dan semoga nanti di hari Rabu itu udah bisa pindah studio baru, barang-barang gue udah banyak. Sekarang gue ngetek itu di hari Minggu gitu kan, semoga udah selesai semua lah. Hari Senin itu harusnya kalau misalkan udah datang semua barang-barang gue, hari Rabu gue bisa ngetek dengan studio yang baru gitu kan. Tapi ya kita lihat nanti lah ya. Dan kali ini gue bakal nyeritain tentang, karena aku bingung ya, sebenarnya banyak di cerita-cerita gue yang menceritakan tentang awal-awal mula gue trip itu kayak gimana. Tapi oke lah, gue akan sharing. Mungkin dari kalian ada yang suka naik gunung dan sebagainya. Kalau kalian mau buka open trip silahkan. Gua akan menceritakan tentang pengalaman secara gua pribadi ya. Jadi dulu itu gua suka alam itu mungkin dari kecil ya. Tapi kalau untuk secara naik gunung itu gua suka di tahun 2012 atau 2013an. Tapi dulu itu gua nggak terlalu fokus. Sampai akhirnya mamang itu bilang ke gua, lu mendingan tekuni naik gunung, karena gue mau pensiun nih. Otomatis gue harus mensiunin atau ilmunya semua merap ke lu. Pada saat itu gue nolak cuy. Nolak dalam artian bukan yang 100% nolak, tapi lebih ke udahlah terserah lah, gue nggak mau ngapain. Nah di situ pun diksarnya tuh cuman dikasih beginilah begitu, cuman dasar-dasarnya. Mungkin kalau gue dulu tahu bahwa di dunia pergunungan itu adalah uangnya gede, mungkin gue udah masuk salah satu instansi pergunungan kayak Wanadri lah dan sebagainya lah. Mungkin gue dulu udah masuk kali ya. Tapi karena gue nggak mau, akhirnya gue skip lah pada saat itu. Tapi sebelum gue skip, sebelum gue nolak hal tersebut, gue tuh awal-awal naik gunung itu dididik sebagai porter. Mungkin kalau anak gunung sekarang ya, mungkin kalian bisa browsing background latar belakangnya seperti apa ketika kalian ikut open trip. Rata-rata dari mereka itu naik gunung itu baru sekali dua kali, nggak usah sekali dua kali deh. Maksimal 7 kali naik gunung itu udah buka open trip. Gue bingung kayak gimana. Sedangkan gue dulu ketika mau buka open trip itu risetnya 3 tahun cuy. 1 tahunnya itu gue ditatar secara fisik, secara keilmuan. 2 tahunnya gue ikut-ikut open trip. 3 tahunnya itu gue disuruh ngikut open trip orang. Misalkan ada open trip A nih, gue bayar ke mereka dan gue ikut. Bukan untuk menjelek-jelekan, tapi lebih ke kelebihannya apa, kekurangannya apa, kayak gitu kan.
Nah dulu sempat ada kejadian di mana ketika gue ditakar nih sama Mamang sama Upi itu ada satu open trip yang dimana Sul open trip nih ada duitnya gitu kan. Oh yaudah gue berangkat nih. Pada saat itu gue punya job di mana gue kebagian jadi sweeper. Gue nggak permasalahin tentang sweepernya, tapi yang gue permasalahin adalah ketika gue naik, orang yang gue kawal pada saat itu yang bagian terakhir, karena sweeper itu paling terakhir kan. Si cowok ini tuh apa ya? Yang paling terakhir tuh cowok dengan kondisi dia tuh kecapean dan gue nggak dijemput sama siapapun. Jadi gue jalan sampai naiknya tuh Gunung Gede ya. Sampai di pos 3 dia tuh kayak orang menggigil. Aduh bang capek bang. Di situ Mamang udah naik, Upi udah naik, tim gue udah naik, dan gue paling sweeper paling belakang, gue harus ngambil keputusan kan. Sampai akhirnya gue ngambil keputusan di mana? Gue ngobatin dulu, gue berharap tim gue ada yang turun, tapi ternyata nggak ada yang turun pada saat itu. Sampai 2 jam, akhirnya gue ngambil keputusan di mana, bang turun aja gimana? Dan kebetulan si orang ini tuh mau turun. Tas itu gue tinggalin di lokasi di pos berapa ya itu ya? Pos 3 deh kalau nggak salah. Gue tungguin di pos 3, gue nganterin dia ngegendong sampai akhirnya naik. Dan gue sampai di puncak itu, sampai di area camp itu jam 1 malam. Tim gue nggak ada yang nanya, lu kenapa? Ada sih yang nanya cuman basa-basi gitu kan ya. Oh ya udahlah, yang penting lu selamat dan tamu lu itu aman gitu apa ya. Sampai ketika gue bangun pagi, lu tahu nggak? Orang yang gue anterin ke base camp itu naik lagi ke atas, dan orang yang naik ke atas itu adalah tamu, bukan tamu, melainkan temannya si Mamang. Cuman mau uji mental gue itu seperti apa. Lu bayangin, gue turun naik itu ngegendong cuy, cowok beratnya 50 atau 60 kilo itu gue ngegendong. Tapi ternyata ketika gue naik, anjing, gue bilang nggak gini juga kali gitu kan. Sampai akhirnya ya udahlah. Sampai suatu ketika gua naik gunung ke Sumbing kalau nggak salah. Pada saat itu gua dikasih job sama Upi sama Mama. Lu bawa nih, gua bawa tuh cuy ke Sumbing. Pada saat itu memang nggak sampai puncak. Sebenarnya pengen sampai puncak, tapi sampai di pertengahan puncak ada satu tamu gue itu nggak kuat. Itu private ya. Ketika nggak kuat, dia itu memang itu salah pure dari gua dan Upi dan sebagainya, karena nggak dari posannya gitu kan. Jadi si tamu gue ini sakit jantung, dan alhamdulillah jadi dari sebelum sampai puncak itu gua ngegendong walaupun ada tabung oksigen ya. Jadi gua ngegendong sampai bawah dan alhamdulillah itu ketolong cuy. Jadi untuk kalian yang pengen buka open trip jangan yang sembarangan lah ya. Gua alhamdulillah kayak sekarang peserta-peserta gua ada namanya Andap. Dia cari ilmu, bang gue ikut open trip tuh, ayo silakan. Ada banyak orang-orang yang lu pengen dapat ilmunya tapi cuma sebatas nanya gitu, kenal enggak apa enggak. Iya gue sharing apa yang gue tahu aja, dan gue nggak bakal buka. Tapi kalau lu ikut open trip sama gue akan buka semuanya gitu. Kayak si Adam, bang gini-gini, kayak ini nih sebelum gue ngetek ini itu gue sharing sama Adam, lu kalau buka gini, gue risetnya segini, yang paling penting itu seperti ini dan sebagainya gitu kan. Oh emang gini bang ya? Iya, lu kalau memang mau merasa buka open trip ya kayak gini lah gue bilang. Lu nggak perlu ngikutin, tapi kalau lu mau ngikutin cara gua, nanti gua kasih tahu. Yang penting lu ikut open trip, bukan karena gua mau ngeduitin, enggak. Tapi lu tahu gua bawa berapa kayak gimana dan sebagainya. Karena untuk zaman sekarang ya cari kerjaan itu susah. Dan untuk lu pengen buka open trip atau usaha apapun, saingan di mana-mana. Kayak sekarang open trip gua nggak terlalu ramai, tapi saingannya udah di mana-mana. Saingan di mana-mana itu karena mereka itu berani ngasih harga murah kan, sedangkan gua nggak bisa murah-murah. Tapi ya udahlah, punya kualitas, punya harga dan sebagainya itu kan, yes itu semua yang nentuin gitu kan. Nah sampai akhirnya gue punya satu pengalaman yang dimana ini adalah titik dimana naik gunung itu nggak sembarangan. Jadi gue pernah dapet job dilepas sama Upi sama Mamang. Sul, lu mau nggak ada kerjaan nih bayarannya sekian? Oke, gue ambil. Pada saat itu tamunya cuma 2 orang cuy ke Gunung Gede. Gue ambil, dan pada saat itu pun porter tuh kebetulan nggak ada dari tim inti gue itu yang ikut. Jadi gue cuma dipakai lokalan dan sebagainya gitu. Oh ya udah,
Karena memang lokalan itu udah naik semua, jadi gue cuman mandu aja pada saat itu kan. Ya udah diatur semua. Gue mandu. Itu tuh dua orang ini tuh bener-bener kecot banget deh. Fisiknya jelek, semuanya jelek dan sebagainya jelek. Baru sampai pos 1, gue dari base camp untuk Gunung Gede Pia Kutri sampai pos 1 itu gue 5 jam, lu bayangin. Tapi gue masih sabar. Sampai pos 3 itu gue udah kondisi jam 10 malam. Dan si orang ini masih kekebang, ayo kita lanjut aja sampai Surya Kencana. Nah ketika gue sampai di pos 3 itu gue masih lanjut cuy. Gue lanjut, dan hal paling tolnya adalah Mamang. Gue lagi jalan dari pos 3 ke pos 4. Jalan aja kucuk. Gue pikir itu kayak binatang, suara angin dan sebagainya. Jalur Gunung Gede itu luas kan, Pia Putri itu. Gue cuek aja pada saat itu. Gue tahu nggak ada suara, tapi gue nggak mau bikin tim gue ini parno. Satu peserta gue tuh bilang, begitu suara apa ya? Gue bilang udahlah biarin, masa paling tupai, gue bilang gitu. Gue sempat nengok. Aduh, gue udah kayak di sisi kanan gue itu ada siluet hitam cuy, gelap banget, nggak pakai penerangan apapun. Gue terus jalan sampai di pos 4. Sampai di pos 4 tuh gue istirahat, dan siluet hitam ini masih ngikutin. Gue nggak tahu matanya merah, matanya putih, gue nggak tahu. Tapi gue tahu bahwa itu ada siluet. Setiap gue jalan sampai pos 5 itu terus ngikutin. Dalam hati gue, wah udah gak beres nih. Dan tamu gue tuh udah ngerasa ketakutan pada saat itu. Bang gimana. Bahkan ini gue gak tahu dia kesurupan asli atau enggak. Dia tuh kayak, badan gue capek. Gue kayak, ayo kak lanjut terus. Tapi dia ya alhamdulillah lanjutkan. Jadi ini orang udah kesurupan dari pos 4 ke pos 5. Aduh kak, mual dulu. Gue tahu, gue pencet pundaknya, gue tekan. Gue nggak bacain doa, nggak bacain zikir, nggak bacain sholawat. Gue cuma gitu doang. Aduh kak, udah enak ya. Dalam hati gue pengen ketawa, iya, pengen kesel, iya gitu kan. Si PA nih cowok atau si tamu gue nih berarti ngada-ngada gitu kan, kayak geblek lah. Ya udahlah jalan terus sampai di pos 5. Sampai di pos 5, dari sisi kanan itu ada yang lewat tanpa sentak. Gue kira siapa, gue tuh udah capek. Dan gue cuman bilang ke tamu gue tuh, bilang ayo bang jalan aja terus. Dan itu kondisinya jam 3 subuh. Udah bang ayo jalan aja terus. Jalan lah. Si sosok ini kan udah lewat nih. Gue udah ngeliat merhatiin nih, udah hilang kan gitu kan. Ketika gue jalan, kok ngerasa gue kayak ada yang ngikutin ya. Gue liatin ke belakang gak ada, sampai dia recam. Gue udah kayak, jadi tenda udah berdiri semua, porter gue udah tidur lah pada saat itu kan. Gue cuman duduk di depan tenda, gue cuman ini, anjir di belakang ada yang nepuk. Gue itu langsung lari dari timur ke barat cuy. Dan orang yang ngejar ini adalah saudara gue Mamang. Dia itu ngetes fisik gua, dan memang dikasih tamu yang secara fisik itu jelek. Gue cuman kayak, sumpah pada saat itu gue pengen nampol Mamang gue sendiri, saudara gue sendiri, entah Mamang entah Upi. Tapi dari situ gue benar-benar tahu bahwa naik gunung itu gak bisa sembarangan. Makanya kayak ada orang, bang trip lu harganya mahal, ya itu urusan lu. Kalau lu merasa mau sanggup ya silakan, nggak sanggup bayar ya ayo gitu kan. Jadi gue nggak pedulin tentang orang mikir harga trip gue mahal, trip gue harga murah, itu terserah. Dan tentang masalah gue kenapa bisa buka open trip, pengalaman gue adalah gue punya ilmunya. Gue diajari navigasi. Hutan itu ada beberapa jenis, mulai dari bawah, tengah, sampai atas. Tanamannya apa aja gue tahu. Kalau udah di bawah itu tanamannya apa. Lu tanya gue, kalau lu bilang, bang lu pernah nyasar nggak? Gue pernah. Seminggu gue di Gunung Gede, biasa lebih nana. Nyasar? Iya, 1 minggu. Dicariin? Enggak. Bukan karena gue nyasar itu dengan orang yang berpengalaman. Dia tahu sebenarnya gue nyasar, tapi dididik supaya nih gini loh, ini tanaman ini gini gitu. Makanya, iya gue sih bukan
takabur, bukan sok paling ahli, enggak. Gue nggak punya pengalaman, gue cuman sekarang itu punya sertifikat abdi doang, sisanya gue nggak punya. Tapi secara didikan gue tahu. Bukan gue nggak berani, kayak logikanya gue tuh kayak lu nyasar tuh gimana sih ceritanya? Gue seminggu di hutan, nggak usah seminggu, gue di kampung gue aja, di hutan yang kebun gitu, kayak gue masuk ke hutan di daerah kampungan gue. 1 bulan tuh gue pernah, bukan nyasar, spear main. Tapi gue masih bisa ketemu jalannya, gue dikaburin itu bisa. Dan gue cari sejarahnya apa, hewan yang ada di gunung ini apa, biasanya di gunung ini ada kejadian apa, dan ini bisa masuk lagi apa. Dan kalau lu bilang kayak, bang lu waktu awal-awal naik gunung itu penakut atau enggak? Penakut. Tapi kalau lu bilang sekarang mau lu takut setan enggak? Enggak. Gue lebih takut manusia. Karena sekarang banyak beritanya dimana lu naik gunung A, gunung B, gunung C, barang-barang lu dicolongin, barang-barang lu diambil. Nah itu yang gue paling takutin. Karena barang-barang gue nggak ada yang murah cuy sekarang gitu kan, semuanya mahal semua. Jadi kayak ya udahlah, gue yang paling gue takut itu manusia. Tapi kalau lu bilang gue masih takut, ya ada beberapa gunung yang masih gue takut gitu kan. Bukan takut perihal setannya, tapi gue takut ketika gue takut temen-temen gue panik dan lari, itu aja. Tapi selebihnya sih gue nggak, insya Allah nggak bakalan takut. Jadi buat kalian-kalian yang pengen bikin open trip, ya gue menyarankan jangan yang baru sekali 2 kali naik gunung kalian tiba-tiba buka open trip. Riset dulu. Bukan gue nggak mau berbagi. Karolah gue berbagi dengan harga misalnya ke gunung gede, gue kasih harga 3 juta 4 juta. Memang apa yang gue kasih harga fasilitas lu dan gue itu sama? Enggak kan. Memang ketika gue kasih harga 4 juta 3 juta, apakah include-nya itu sama? Enggak juga kan. Tapi apakah tamu lu akan senang atau enggak? Gue bisa pastiin setiap orang yang naik ke gunung sama gue itu mereka bakalan senang. Nggak mungkin mereka kecewa. Nah lu bisa nggak kasih fasilitas seperti itu gitu. Bukan tentang perihal makanan, bukan tentang perihal perlengkapan dan sebagainya, tapi tentang attitude, fasilitas, lu ngajak ngomong dan sebagainya. Karena menurut gua ketika naik gunung itu bukan puncak, melainkan perjalanannya. Siapapun yang di sini yang nonton pernah naik gunung sama gua. Ketika gua naik gunung, pernah nggak gua diem gitu? Nggak ada, ngobrol aja, bercanda lah, ngomong ini lah, ngomong itu. Nah itu yang susah. Mungkin kalau kayak trip-trip gede kan itu udah masuknya PT ya, sedangkan gua kan individu, itu beda lah konteksnya gitu. Tapi kalau secara individu ya gue merasa cukup. Kayak gue sekarang buka private itu ya alhamdulillah job penuh terus sampai Agustus gitu kan. Ya mungkin karena mereka percaya sama gua kali gitu. Dan rata-rata dari tamu gue ini langganan gue, bukan yang baru kemarin. Ya ada beberapa, tapi kan sisanya itu langganan gue semua. Gue dikontrak atau di booking itu dari Juni, Juli, Agustus, 3 bulan sama 1 orang. Gue dibayar 3 bulan, bukan disewa 1 gunung. 1 gunung masih cincai lah. Gue 3 bulan, bang lu nggak boleh kemana-mana, lu gue bayar selama 3 bulan. Mau ngomong apa? Berarti orang itu percaya sama gue gitu. Iya, bukan berarti gue nggak punya kekurangan ya. Kekurangan mah banyak lah. Tapi minimal 1, lu nggak bawa kabur duit orang. Kedua, lu gue selaku cowok mungkin ada tamu gue cewek, lu nggak ngapa-ngapain tuh cewek. Nggak berani kayak tindakan apa ya, pelecehan lah, tetek bengek, itu nggak ada. Dan ketiga, attitude lu baik. Attitude baik itu bukan berarti lu ngomong sopan ya. Semua ketika ikut open trip gue keluar bahasa binatang semua, anjing, babi lah, tetek bengek itu keluar semua. Tapi alhamdulillah mereka semua bisa nerima. Kenapa? Makanya lu ikut open trip gue biar tahu gitu kan. Kayak orang bahasa aku kamu, gue mah nggak ada nyir, ngapain? Yang penting mereka tahu karakter gue gitu. Yang penting selama gue di trip bertanggung jawab dan sebagainya. Kayak sekarang ya alhamdulillah nih, ketika gue bikin video ini anak-anak lagi halal bihalal dan lagi tidur di kontrakan baru gua gitu kan. Ya udah kita nongkrong bareng. Bahkan ada peserta trip gua yang ngikut juga gitu kan. Ya udah kita ngobrol aja, kekeluargaan dan sebagainya gitu kan. Ya happy dan sebagainya. Jadi buat kalian yang pengen ikut open trip atau buka open trip, yaitu hak kalian. Mau baru sekali 2 kali naik gunung tiba-tiba buka open trip itu silahkan. Tapi menurut gua risetnya itu minimal 1 tahun lah. Trip itu seperti apa, resikonya seperti apa, fisik
Sebelum gue buka trip, minimal fisik gue itu jauh lebih kuat daripada tim gue. Gue buka open trip nih, gue punya kru itu sekarang saat ini 5 orang. Fisik mereka yang 5 orang ini itu di bawahnya standar gue. Gue nggak boleh lebih lemah daripada tim. Itu SOP gue secara fisik ya. Makanya kalau lu bilang bang kok bawa tas berat-berat, ya itu udah SOP gue. Di dalam tas gue tuh ada tenda, ada jaket 2, ada logistik, ada tetek bengek dan sebagainya. Takutnya terjadi emergency, kita nggak pernah ada yang tahu cuy. Jadi udah SOP gue aja, makanya bukan karena sombong atau apa. Ya gue punya SOP sendiri, ya trip orang juga punya SOP sendiri, itu aja. Tapi SOP gue ya udah seperti ini. Dan kalau kalian mau meritis ya wajib. Menurut gue sih, saran dari gue tuh penting lah. Jadi kalau buat kalian, bang gini-gini, gue tuh paling benci ya. Maksudnya kayak, lu pengen buka open trip, tapi lu nyolong cuman sebatas nanya gitu, kenal enggak apa enggak, ya gue jawab seperlunya dong. Tapi kalau lo mau ya ikut open trip gua, lo mau nanya gua jawab dan sebagainya gitu. Jadi attitude itu penting, biar ketika di trip itu kalau lo ada apa-apa gua bantuin, lo apa-apa gua bantuin, udah seperti itu aja. Kalau gua kesusahan pun gua akan minta tolong sama lo, nggak akan pernah sungkan. Tapi kalau cuma sebatas tanya, nggak ada faedahnya, nggak ada take and give buat gua ya, karena iya mungkin nggak perlu di kerjaan, lu berpasangan, lu berteman, itu wajib take and give guys. Yang dimana kalau lu ngasih, minimal orang itu juga ngasih sesuatu. Lu ngasih 100.000, temen lu harus ngasih 100.000. Dan itu harus, jangan yang sampai mau lu baik terus tapi lu nggak ada. Kita ini bukan nabi cuy, kita ini bukan nabi. Menurut gue gitu. Jadi apapun yang kalian lakuin wajib ada yang namanya take and give. Jadi kayak gitu. Jadi buat kalian yang pengen buka open trip atau apa, lu boleh sharing sama gue, lu datang ngopi bareng sama gue, jangan cuman sebatas chat aja. Ayo ngobrol lah bareng sama gue, sharing. Gue nggak mau trip gue ini adalah lu pelit ilmu, enggak. Kalau cuman chat doang mau buat apa? Ngobrol aja bareng sama gue, sharing. Kalau memang gue ada yang ngerasa nyombongin, ya lu bisa tegur gitu. Kayak sekarang aja ada satu orang itu habis sharing sama gue, ayo sharing aja sama gue. Kalau di chat buat apa gitu kan? Dan iya, kalau lu bilang pahitnya gue dulu pengen buka trip itu apa, gue yakin anak-anak zaman sekarang nggak bakalan sanggup. Gue yakin ya. Tapi kalau anak-anak zaman dulu ya semua itu udah tahapnya tuh digembleng, naik bareng, susah bareng, nyasar bareng. Wah udah tetek bengek. Kalau anak zaman sekarang nggak bisa. Tapi kalau lo mau sharing kapanpun bikin open trip, ayolah. Dan sorry banget gue nggak bisa ceritain tentang setan dulu karena memang ini tuh lagi gue beres-beres. Tapi semoga hari Rabu itu udah kelar ya. Dan mungkin ceritanya cukup sekian aja. Gue Samsul Tutiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.